Kuncinya biar teman-teman itu berada di titik aman, ya, dengan beli tanah dulu. Halo gengs, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Anda. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti luar biasa. Di video kali ini perjumpaan kita sedikit berbeda ya. Kalau teman-teman semua ngikutin video-video saya, pasti tahu kan, saya biasanya buat video motovlog terutama saat menjalani pekerjaan sampingan saya sebagai ojek online. Saya jadi ojek online itu buat ngisi waktu luang ya setelah pulang kerja gengs. Selain itu juga saya bikin vlog saat ojek juga buat dokumentasi aja sih, sekaligus menyerahkan hobi saya buat video gengs. Nah, karena sekarang ini lagi musim pandemi COVID-19 dan pekerjaan saya semakin banyak dan nggak bisa pulang on time, maka ya saya jadi vakum buat beberapa bulan ini lah. Oke, balik lagi ke tema kita. Tapi sebelum itu klik tombol subscribe, klik like dan share kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sudah? Cakep. Di video kali ini saya mau berbagi tips nih buat teman-teman semua. Ini juga berdasarkan pendapat saya pribadi ya. Buat teman-teman yang memiliki pendapat lain, bolehlah ditulis di kolom komentar ya. Biar kita sama-sama dapat informasi dan pengalaman baru. Oke, kali ini saya mau bahas tentang kepemilikan aset yang tidak bergerak. Nah, khususnya tanah dan rumah. Nah, kenapa saya ambil tema ini? Karena pasti teman-teman semua butuh tempat tinggal. Nah, dan sekarang ini sudah zamannya buat investasi nih gengs. Investasi itu nggak ada salah dan ruginya kok. Tinggal kita mau apa enggak aja, berhemat dulu buat investasi ini. Selagi masih muda banyakin deh investasi, biar nantinya enak. Nah, buat teman-teman semua yang punya uang lebih, bisa langsung membeli atau membangun rumah. Tapi bagi yang dananya terbatas seperti saya, ya mau nggak mau ngebet dulu ya. Harganya ada rumah makin lama itu makin naik gengs. Tapi untuk itu ada rahasianya. Apa itu? Kalau teman-teman misal ada dana yang lumayan ya bisa beli rumah dengan sistem KPR, tapi ya siap-siap buat DP sama cicilannya dan dana lainnya yang nanti saya jelasin di video saya berikutnya. Tapi bagi teman-teman yang belum berani buat nanggung cicilan atau masih belum punya dana buat bangun rumah, ya beli tanah aja dulu pilihannya. Udah banyak kok yang jual tanah dengan sistem kafling, dengan sistem cicil juga, tanpa bunga. Tapi pastikan dulu legalitas tanah dan status tanah tersebut. Jangan sampai lahan tersebut masuk di lahan hijau, pasti jadi masalah ntar. Nah, yang perlu teman-teman pertimbangkan itu adalah kenaikan harga dari aset tersebut. Dari dua aset tersebut ternyata naiknya yang paling banyak itu di harga tanah gengs. Harga tanah bisa naik meskipun beda bulan aja, apalagi beda tahun, pasti naiknya banyak tuh. Nah, kuncinya biar teman-teman itu berada di titik aman, ya, dengan beli tanah dulu. Itu berguna buat ngunci harga tanah, apalagi kalau belinya sistem cicil. Kalau masalah bangun rumah sih bisa ngikutin dananya ya. Yang penting tanah sudah kita kunci harganya. Kalau mau bangun rumah, ya kalau mau belanja bahan aja 30-50 juta udah dapat bahan yang bagus ya. Itu udah buat bangun rumah yang standar lah. Tapi
yang perlu nyiapin banyak ya buat tenaga beli bangunannya. Tinggal hitung aja tuh berapa bulan pembangunannya itu. Paling nggak punya dana 100 juta udah bisa bangun rumah lah dengan kualitas yang standar sesuai harapan kita. Tapi beli tanah itu juga bisa jadi pilihan buat teman-teman yang masih dekat sama orang tuanya. Jadi itu bisa jadi pilihan tepat biar teman-teman bisa punya rumah sendiri nantinya. Nah, saran saya sih ya, lebih baik dimulai dari sekarang daripada nanti lebih sulit lagi. Kenapa? Karena harga rumah dan tanah itu nggak mungkin turun, tapi pasti naik. Saya dulu beranggapan kalau gaji kecil mana bisa ya beli rumah. Belum lagi nanti mikirin cicilannya, renovasi rumah lah, inilah itulah. Akhirnya ya udah, karena orang perantauan juga, ya ujung-ujungnya hidup di kosan atau kontrakan. Begitu tiap tahunnya. Kontrakan juga naik terus makin mahal. Akhirnya nekatlah saya cari rumah. Kenapa cari rumah? Karena ya saya orang perantauan. Kalau beli tanah juga kapan bangunnya, dan aku juga nggak ada dana rumah, tidak punya atau tidak ada yang ditinggali. Tapi saya baru beli rumah, saya nyesel gengs. Nyeselnya kenapa? Nyesel bukan karena cicilan rumah yang besar, tapi saya nyesel kenapa tidak dari dulu saya beli aset ini. Saya juga nggak kepikiran ke arah situ sih, makanya nggak pingin beli rumah dulu. Karena ternyata tiap saat aset itu harganya naik. Dan selain itu juga dulu saya pikirannya sih gimana juga pengen balik kampung ya. Tapi nyesel juga akhirnya. Kenapa nggak dari dulu saya beli aset ini. Tapi kalau saya pribadi sih, beli rumah dari pengembang menurut saya juga berisiko nggak sesuai harapan. Ya karena pengembang nggak mungkin mereka nggak cari untung ya. Jadi ya kualitas bangunannya ya begitulah, banyak minusnya gengs. Tapi kalau bangun sendiri kita bisa buat kualitas yang lebih bagus dan lebih terjamin. Nah, makanya kenapa saya sarankan buat teman-teman yang masih dekat sama orang tua, bisa jadi opsi ini. Beli tanah dulu, terus nabung deh buat bangun rumahnya. Jadi uang yang buat bayar kosan atau kontrakan bisa dialihkan buat nabung, buat bangun rumah gengs. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang masih berat untuk beli rumah dengan sistem KPR apalagi cash karena terbentur dana, beli tanahlah pilihan tepat buat teman-teman semua. Karena apa? Karena harga tanahlah yang bikin harganya rumah melambung tinggi, bukan karena harga material atau biaya bangunnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya. Maaf kalau masih banyak kekurangan, saya masih belum terbiasa, saya masih belajar juga. Silakan tuliskan semuanya di kolom komentar buat teman-teman semua, entah saran, entah kritik, silakan ditulis semua. Nantikan video saya selanjutnya yang masih berhubungan dengan kepemilikan aset. Jangan takut investasi, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya.